Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 5D, akan mempresentasikan tentang implementasi Enterprise Resource Planning yang berbasis ODO pada UMKM Trifamous. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3, ada saya Cipita Sari dengan NPM D1A 220428, ada Nindya Octavia dengan NPM D1A 220420, Randy Ricardo Ardiansyah dengan NPM D1A 220414, dan juga Tia Fitriana Saifuddin dengan NPM D1A 220404. Selanjutnya, latar belakang masalah yang kita ambil yaitu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia yang menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap sekitar 97 tenaga kerja. Namun banyak UMKM masih menghadapi tantangan operasional seperti manajemen stok, efisiensi produk, dan pencatatan keuangan yang sering dilakukan secara manual. Hal ini memengaruhi kemampuan mereka bersaing di era digital yang menuntut proses bisnis terintegrasi dan cepat. Trifamous ialah sebuah UMKM di sektor kuliner dengan 3 produk unggulan, yaitu cireng isi, keripik pisang, dan juga banana boat, yang mengalami kendala serupa. Pengelolaan stok tidak terintegrasi, perencanaan produk yang kurang efisien, serta pencatatan keuangan manual menjadi hambatan dalam memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sistem yang dapat menyelaraskan seluruh proses bisnis, yaitu implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP yang berbasis ODO, menjadi solusi potensial. Dengan modul-modul seperti manajemen inventaris, produksi, penjualan, dan laporan keuangan, ODO menawarkan efisiensi operasional, pemantauan stok real-time, serta akurasi data keuangan. Solusi ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan Trifamous secara berkelanjutan dan mampu membantu mereka menghadapi tantangan di era digital. Sebelumnya, proses bisnis manual sebelum adanya ODO, yang pertama pengelolaan dalam Trifamous, yaitu stok bahan baku. Staf mencatat stok secara manual di buku atau spreadsheet. Adanya pemantauan stok tidak real time sehingga sering terjadi kekurangan bahan baku tanpa pemberitahuan dini. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Produksi dilakukan berdasarkan perkiraan permintaan atau forecasting manual. Terus yang kedua, kurangnya informasi stok bahan baku sering menyebabkan keterlambatan produk. Selanjutnya proses penjualan. Pesanan pelanggan dicatat secara manual atau di buku catatan seperti spreadsheet. Tidak adanya sinkronasi langsung dengan stok barang sehingga berisiko menerima pesanan untuk barang yang tidak tersedia. Yang terakhir yaitu pencatatan keuangan. Transaksi penjualan dicatat secara manual di spreadsheet dan juga laporan keuangan dibuat secara manual sehingga memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Untuk selanjutnya tentang model BPMN atau Business Process Model National akan dijelaskan oleh Saudari Nindya Octavia. Pada Nindya saya persilahkan. Model BPMN, Business Process Model and Notation, adalah referensi visual dalam BPMN untuk menunjukkan alur proses manual adalah yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan. Pelanggan menghubungi Trifamous melalui telepon atau WhatsApp untuk memesan produk. Yang kedua, ada staf mengecek ketersediaan stok. Staf memeriksa catatan manual stok bahan baku dan barang jadi. Yang ketiga, produksi. Jika stok bahan baku cukup, proses produksi dimulai berdasarkan perkiraan pesanan. Jika stok tidak cukup, staf membeli bahan baku secara mendadak. Yang keempat, ada pengiriman pesanan, yaitu pesanan dikemas dan dikirim ke pelanggan, seringkali terlambat akibat kendala produksi. Yang kelima, pencatatan transaksi. Penjualan dan biaya produksi dicatat manual dengan data transaksi sering terpisah dari laporan keuangan. Selanjutnya ada tujuan penerapan ERP menggunakan ODO. Yang pertama ada integrasi proses bisnis, menghubungkan semua aspek operasional seperti pengelolaan stok, produksi, penjualan, dan pencatatan keuangan dalam satu sistem terpusat. Kedua ada mengurangi silo data yang sering terjadi pada proses manual. Yang kedua ada pemantauan stok secara real time, memberikan visibilitas yang akurat terhadap stok bahan baku dan produk jadi, dan mencegah kekurangan stok atau overstock yang dapat menghambat produksi dan penjualan. Yang ketiga, ada efisiensi perencanaan produksi. Mempermudah perencanaan produksi berdasarkan data aktual seperti jumlah pesanan dan ketersediaan bahan baku.
dan mengurangi keterlambatan produksi dengan otomatisasi perencanaan. Yang keempat ada peningkatan akurasi pencatatan keuangan, yaitu mengotomatiskan pencatatan transaksi dan laporan keuangan. Kedua ada meminimalkan resiko kesalahan manusia atau human error dalam pencatatan manual. Kelima ada mendukung pengambilan keputusan strategis, menyediakan laporan keuangan dan analitik yang akurat untuk mengevaluasi performa bisnis, membantu manajemen membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data real time. Yang keenam ada meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu memastikan pesanan pelanggan dapat diproses lebih cepat dan tepat waktu, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui pengelolaan yang lebih profesional. Yang ketujuh, meningkatkan skala bisnis, yaitu mempersiapkan bisnis untuk pertumbuhan yang lebih besar dengan sistem yang scalable dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Selanjutnya untuk sistem Odoo-nya akan dijelaskan oleh Saudari Tia Fitriana. Odoo adalah ERP open source yang fleksibel dan terintegrasi untuk membantu bisnis mengelola berbagai aspek operasional seperti inventaris, produksi, penjualan, hingga laporan keuangan. Mengapa harus menggunakan Odoo? Yang pertama, modular dan fleksibel. Odoo memiliki banyak modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis seperti manajemen stok, penjualan, dan keuangan. Yang kedua, open source. Biaya lebih terjangkau dibandingkan ERP dengan komunitas yang besar untuk mendukung pengembangan. Yang ketiga, user friendly, antarmuka yang intuitif memudahkan pengguna termasuk pelaku UMKM untuk mengoperasikan sistem. Yang keempat, terintegrasi, seluruh proses bisnis dapat dikelola dalam satu platform, mengurangi ketergantungan pada sistem terpisah. Yang kelima, real-time analytics, memberikan laporan dan data real-time untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan keunggulan tersebut, Odoo menjadi solusi ideal untuk UMKM seperti Trifamous dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pertumbuhan bisnis. Dalam Odoo, modul-modul yang dipilih, yang pertama ada inventory management. Modul ini digunakan untuk mengelola stok bahan baku dan produk secara real time. Yang kedua, manufaktur. Modul ini membantu dalam perencanaan dan pengelolaan proses produk. Yang ketiga, sales management. Modul ini mendukung pengelolaan pesanan, pelanggan, dan proses penjualan. Yang keempat, akunting. Modul ini digunakan untuk mengelola pencatatan keuangan dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Yang kelima, POS. Modul ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan langsung seperti di toko fisik atau event pameran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni. Baik, selanjutnya kita akan bagaimana cara konsep e-commerce ini kerja menggunakan. Di sini saya sudah membuat konsepnya menggunakan Odoo. Selanjutnya ini ada menu home, yaitu sebagai pembuka dari website ini, dan juga menu shop. Shop ini akan ada dari e-commerce ini. Selanjutnya bagaimana jika kita ingin menambahkan produk, misalnya dengan produk untuk itu, lalu kita masukkan ke terus untuk sales price-nya misalkan 10.000. Selanjutnya jika sudah, kita lagi ini masih bacanya produk, pilih yang ini. Kalau kita mau menambahkan produknya agak ini ya. Lalu untuk di sales ini kita klik publish. Sudah
Selanjutnya kita cek page-nya, ya sudah bisa diorder. Sudah bisa diorder. Selanjutnya bagaimana caranya agar ini misalkan ada beberapa varian coklat, ada strawberry. Kita klik yang produk, kemudian klik yang kedua, selanjutnya kita klik varian, kemudian kita tulis saja klik kanan. Jadi value-nya misalkan coklat, selanjutnya ya strawberry. Sudah, kita save, kita complete-nya, kita nah, itu sudah ada varian-variannya. Sekarang kita coba mempraktekannya di sebuah melakukan belanja. Ini sudah terbuka menunya. Kalau kita pilih short, saya itu ingin siram isi yang rasanya pecah. Selanjutnya saya ingin siram isi rasanya clear. Kalau kita pilih cat, ini sudah ada di keranjang kita itu seperti pisang matcha, siram isi yang suwir. Ini ada totalnya, totalnya itu 15.000. Kita di sini harus menambahkan email. Saya mencoba pakai email sembarang dulu. Terus di sini masukin data alamat, misalkan namanya itu lagi, HP-nya itu bisa, rate-nya misalkan Subang, nah, Subang 1252 Indonesia sedikit. Oh, tidak bisa ini berapa akan ada konfirmasi untuk ininya, ini untuk menunya, ini untuk totalnya. Selanjutnya kita klik confirm, sudah setuju. Selanjutnya kita melakukan pembayaran. Ini kita bisa menggunakan card, Dana, OVO, dan juga kredit atau sebagai bantuan kita menggunakan Dino, dia akan otomatis mengalihkan ke halaman Dana. Biasanya di Dana itu kita masukin atau apa, kemudian pembayaran sudah berhasil. Dia akan seperti ini. Sekarang kita coba menu adanya itu atau tidak. Dengan itu diklik backup dan juga partners. Jika dia sudah ada di sini, kita sudah masuk. Jadi
Ini ada data-data yang kita temukan. Berikutnya ini ada menu-menunya. Ini dapat harga yang bayar. Selanjutnya kita buatkan invoice. Yang kedua invoice masih yang tetap dan kita kirim di end. Ini akan notice ya, akan mengirimkan ke email yang kita tadi. Jadi juga akan kirimkanlah si voicemail itu. Itu saja yang dapat saya tuliskan ini. Lanjut dia ada yang berikut kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.